Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kalian sehat selalu ya, teman-teman semua. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video statistika mengenai uji T berpasangan secara manual dengan uji T yang menggunakan SPSS ya. Jadi sebenarnya video ini yang versi lain sudah pernah saya bikinkan, tapi di video ini saya lebih menjelaskan mengapa sih kita perlu melakukan perhitungan manual walaupun kita bisa menggunakan aplikasi seperti SPSS ya. Jadi teman-teman, jadi dosen ataupun guru ya, saat kalian ujian itu tidak hanya menanyakan bagaimana cara klik di aplikasi untuk mendapatkan hasil hitungan, tidak ya, tapi mereka akan menanyakan dasarnya. Nah, berbicara dasar itu kita akan ditanyakan mengenai rumus dan cara atau proses perhitungan dari data yang kita analisis. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, tesis ya, jadi perlu diingat teman-teman, saat melakukan analisis data harus dapat melakukan dengan dua cara ya. Pertama itu dengan cara hitung manual dan kedua dengan menggunakan aplikasi ya. Nah, karena mengapa? Karena tadi pada saat teman-teman ujian itu akan ditanyakan bagaimana cara atau proses perhitungannya ya, secara dasarnya. Nah, nanti akan teman-teman bandingkan dengan hasil dengan SPSS. Kalau teman-teman tidak bisa melakukan perhitungan secara manual ya, maka ya saya tidak menakut-nakuti ya, ini baru berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi banyak sekali teman-teman saya habis ujian itu malah bingung gitu ya, malah keluar ruangan menanyakan ke temannya bagaimana cara menghitung, karena dia hanya bisa melakukan analisisnya dengan menggunakan SPSS ya. Jadi lebih baik teman-teman sebelum menghitung menggunakan SPSS pahami dulu rumus manualnya. Nah, data yang saya contohkan ini adalah salah satu data klien saya ya, yang merupakan teman saya kuliah dulu, tapi sekarang beliau ini sudah mendapatkan beasiswa S3 di IPB ya. Jadi sudah jauh levelnya di atas saya ya. Kalau saya ini masih S2 ya, belum apa-apa. Jadi saya terima kasih sekali ya kepada teman saya ini yang sudah mempercayai saya untuk mengolah datanya dan juga ya percaya bahwa saya mampu ya untuk menghitung data disertasinya ya, dan juga untungnya beliau berkenan kontennya ini saya jadikan sebagai video. Oke, langsung saja ya kita ke materinya ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah contoh ya data teman saya yang dihitung menggunakan uji T berpasangan ya. Nah, jadi untuk uji T berpasangan kan kita tahu sendiri bahwasanya rumus dari uji T berpasangan itu adalah rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dibagi akar sigma D kuadrat min sigma D dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. Jelimet sekali ya. Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama ya, teman-teman harus membuat tabulasi datanya ya. Ada X1, ada X2 ya, kemudian ada D. D itu sendiri adalah selisih antara X1 dengan X2. Jadi X1 teman-teman tinggal kurangkan dengan X2 ya. Jadi seperti ini sama dengan X1 dikurang X2 ya. Nah, kemudian untuk D kuadrat itu tinggal teman-teman kuadratkan ya. Jadi ini sama dengan teman-teman klik di keyboard, tekan shift terus angka 6 ya, terus angka 2. Nah, dapatlah dia nilai D kuadratnya. Setelah kita dapat nilai D dan D kuadrat, ditotalkan ya. Ditotalkan pakai rumus sum ya. Dipakai rumus sum saja. Ini totalkan, enter ya, kemudian tinggal di geret saja ya. Nah, ya seperti itu ya, tinggal digeret ya. Nah, kemudian untuk rata-rata teman-teman tinggal pakai rumus average ya. Nah, tinggal
Nah ya, ini juga sama ya. Nah, pertama teman-teman menghitung nilai rata-rata X1 dikurang rata-rata X2. Ini gampang sekali. Tinggal teman-teman kurangkan saja. Ya kan? Kemudian, nah ini agak pusing ya di sini ya. Bukan agak pusing sih, emang agak bagaimana begitu ya. Teman-teman hati-hati di sini, teman-teman salah rumus, maka hasilnya akan salah ya. Akar itu rumusnya SQRT ya. Teman-teman buka kurung. Sekalian buka kurung 2 ya, berarti akarnya sudah, rumus akarnya. Tinggal teman-teman yang sigma D kuadratnya, sigma D dalam kurung dulu ya. Sigma D kuadratnya itu adalah sigma D kuadrat adalah total dari sigma D kuadratnya ini dikurang ya. Dikurang dalam kurung sigma D kuadrat dibagi N ya. Dalam kurung buka 2 kali ya. Sigma D kuadrat, sigma D dikuadratkan ya, dibagi N. N itu adalah banyaknya datanya, ada 10 ya. Ada 10. Nah, kita tutup kurung lagi ya. Oke, dikurang. Ya, kita tutup kurungnya 1 lagi. Oke. Sigma D kuadratnya dikurang ya, sigma D dikuadratkan ya, dibagi N dibagi 10 dibagi ya, sini dalam kurung lagi N nya itu adalah 10 ya, dikali 10 kurang 1 9 ya, tutup kurung. Nah ya, kita enter. Nah, dapatlah dia 0,516 sekian. Jadi teman-teman sering salah di aljabarnya di rumus ini ya. Jadi ini sangat menentukan sekali. Kalau teman-teman salah mengetikkan rumus aljabarnya di Excel seperti ini, maka hasilnya akan salah ya. Nah, untuk T hitungnya tinggal dibagi ya. Yang rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dibagi dengan nilai akar ini. Dapatlah dia minus 63. Nah, T tabel 5% itu kan dia itu 2,26, karena nilai T hitungnya minus, maka nilai T tabelnya diminuskan juga ya, karena kita di sini pakai hipotesis 2 arah ya. Jadi kalau nilai T hitungnya ini lebih kecil dari nilai minus T tabel, maka dia artinya H0 ditolak, H1 diterima, terdapat perbedaan antara X1 dengan X2 ya. Nah teman-teman, mungkin teman-teman di sini penasaran, benar nggak sih hitungan ini? Nah, jika teman-teman ragu, teman-teman bisa buka SPSS ya. Teman-teman tinggal copy datanya ini, copy, buka SPSS ya. Teman-teman tinggal paste saja nilainya. Nah, seperti ini. Teman-teman ganti di sini X1, di sini X2 ya. Ini X1, ini X2. Oke. Teman-teman tinggal analyze. Kemudian compare means, paired sample t-test ya. Kemudian teman-teman klik OK ya. Nah, di sini hasilnya di sini T hitungnya minus 63,904. Nah, ya jadi sama ya. Jadi nilai antara hitung manual dengan antara SPSS sama, itu menandakan bahwa kita sudah bisa melakukan perhitungan ini secara manual dan tepat ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, mengapa perlu hitung manual? Jadi dosen akan bertanya gitu rumus dasarnya, walaupun teman-teman memang bisa menghitungnya atau mencari hasilnya dengan menggunakan aplikasi seperti SPSS ya. Tapi ingat, tetap ilmu dasarnya harus teman-teman kuasai, sehingga teman-teman punya kepercayaan diri saat ujian ya, ujian kumpre ya, dan bisa mempertahankan argumen teman-teman di depan dosen ya. Kalau teman-teman tidak paham ilmu dasarnya dan tidak bisa menghitung secara manual, saya meragukan teman-teman bisa percaya diri dan bisa bertahan di depan dosen penguji. Oke, demikian dulu video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.